Nama saya Rika Amanita, peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 53, Kelompok 4. Penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Materi tugas, mind mapping, akuntabilitas, dan nasionalisme. Mind mapping adalah sebuah metode untuk mengelola informasi secara keseluruhan melalui pemetaan peta pikiran berbentuk percabangan yang dituangkan langsung ke dalam media tulis baik kertas maupun digital. Akuntabilitas. Konsep akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Sedikit berbeda dengan responsibilitas, yang mana responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Aspek-aspek akuntabilitas terdiri dari 1. Sebuah hubungan, yaitu bertanggung jawab antara kedua belah pihak. 2. Berorientasi kepada hasil, yaitu bertanggung jawab untuk pencapaian hasil maksimal. 3. Membutuhkan laporan, yaitu bertanggung jawab dengan bukti nyata. 4. Memerlukan konsekuensi, yaitu menunjukkan konsekuensi penghargaan atau sanksi. 5. Memperbaiki kinerja, yaitu akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja. Akuntabilitas publik. Menurut Bovon tahun 2007, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, menyediakan kontrol demokrasi, yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas terdiri dari 1. Akuntabilitas personal, 2. Akuntabilitas individu, 3. Akuntabilitas kelompok, 4. Akuntabilitas organisasi, 5. Akuntabilitas stakeholder. Submateri yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, kedua, akuntabilitas proses, 3. Akuntabilitas program, 4. Akuntabilitas kebijakan. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel terdiri dari 9 aspek. Yang pertama, kepemimpinan, kedua, transparansi, ketiga, keseimbangan, keempat, integritas, 5. Tanggung jawab, 6. Kejelasan, 7. Keadilan, 8. Kepercayaan, 9. Konsistensi. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia terdiri menjadi 3, yaitu 1. Perencanaan strategi yang terdiri dari RPJP, RPJM, RKP, SKP. 2. Kontrak kinerja. 3. LAKIM, yaitu laporan kinerja. 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Submateri yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks, transparansi dan akses informal. Ketersediaan informasi publik telah memberikan pengaruh yang besar di berbagai sektor dan urusan publik. Perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan terbitnya payung regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Praktik. Praktik kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Terdiri dari 3, yang pertama, penyalahgunaan wewenang, yang kedua, penundaan berlarut, yang ketiga, tidak memberikan pelayanan. Penggunaan sumber daya milik negara. Setiap PNS memastikan bahwa, yang pertama, penggunaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang kedua, penggunaannya dilakukan bertanggung jawab dan efisien. Yang ketiga, memelihara fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Penyimpangan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Maksudnya adalah bagaimana pemerintah atau aparatur
dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang dilaksanakan, dan yang akan dilaksanakan. Dan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, relevant information. Yang kedua, reliable information. Yang ketiga, understandable information. Yang keempat, invariable information. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan organisasi yang menjadikan pencapaian organisasi tidak optimal. Ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, keuangan, yaitu menggunakan sumber daya lembaga, aparatur, dana atau peralatan untuk kepentingan pribadi. Kedua, non-keuangan, yaitu menggunakan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri atau orang lain. Submateri yang keempat, menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, tidak terlibat dalam politik praktis. Yang ketiga, melayani warga secara adil. Yang keempat, konsistensi dalam menjalankan tugas. Indikator keberhasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ada 13 asas manajemen PNS. Yang pertama, kepastian hukum. Yang kedua, profesionalitas. Yang ketiga, proporsionalitas. Yang keempat, keterpaduan. Yang kelima, delegasi. Yang keenam, netralitas. Yang ketujuh, akuntabilitas. Yang kedelapan, efektif dan efisien. Yang kesembilan, keterbukaan. Yang ke-10, non-diskriminatif. Yang ke-11, persatuan dan kesatuan. Yang ke-12, keadilan dan kesetaraan. Ke-13, kesejahteraan. Prinsip profesi ASN terbagi menjadi 7. Yang pertama, nilai dasar. Yang kedua, kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga, komitmen, integrasi moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Yang keempat, kompetensi yang diharapkan sesuai dengan nilai tugas. Yang kelima, kualifikasi akademi. Yang keenam, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Yang ketujuh, profesionalitas jabatan. Mind mapping tentang nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari suatu masyarakat, suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan, sehingga masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN, sila pertama dan sila kedua. Yang pertama, sejarah ketuhanan dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, ketuhanan dalam perumusan Pancasila. Yang ketiga, perspektif teoritis tentang nilai-nilai ketuhanan dalam berkehidupan bernegara. Yang keempat, implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsanya, baik dalam kehidupan internal maupun eksternal. Nilai-nilai wawasan kebangsaan. Yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi dan kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial, masyarakat adil dan makmur. Prinsip-prinsip nasionalisme. Yang pertama, hasrat untuk mencapai satu kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keasrian. Yang keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Di dalam nasionalisme, ASN dituntut sebagai pelayan publik, sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, dan sebagai perangkat dan pemersatu bangsa.